Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjelaskan materi saya yang berjudul garis dan sudut. Garis dan sudut terbagi 3 bagian, yaitu pengertian garis dan sudut. Yang kedua, kedudukan dua garis. Yang ketiga, jenis-jenis sudut. Inilah bagian-bagian dari garis dan sudut. Oke, kita bahas yang pertama duluan, yaitu tentang pengertian garis dan sudut. Pengertian garis dan sudut. Apa itu garis? Sebenarnya garis itu tidak mempunyai pengertian pasti atau mutlak, jadi hanya bisa ditunjukkan. Misalnya ada titik A, kemudian ada lagi titik B. Jika kedua titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk suatu garis yang disebut dengan garis AB. Nah, inilah yang dimaksud dengan garis. Lalu, apa itu sudut? Sudut itu dapat dipahami sebagai jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Contohnya, ada dua garis. Yang pertama adalah garis AB. Yang berpangkal di titik A. Kemudian garis yang kedua adalah garis AC, yang juga berpangkal di titik A. Nah, jarak putar antara dua garis ini yang sama-sama berpangkal di titik A, inilah yang disebut dengan sudut. Nah, besar sudut ini bisa diukur menggunakan busur derajatnya. Kemudian dua garis yang membentuk sudut disebut dengan kaki sudut. Berarti garis AB ini adalah garis AB ini adalah kaki sudut A dan B. AC disebut dengan kaki sudut, sedangkan titik pangkal yang sama A dan C disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik pangkal yang sama itu titik A. Titik pangkalnya di titik A ini disebut juga dengan titik sudut. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana dengan pertama, pemetaan sudutnya? Sudut dapat diberikan nama dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan satu huruf. Cara yang kedua dengan menggunakan 3 huruf. Nah, kalau menggunakan satu huruf, sudut yang menggunakan satu huruf, sudut
sudut A. Kalau yang menggunakan 3 huruf dengan sudut CAB, titik pangkalnya di titik A. Inilah titik pangkalnya di titik A. Sekarang kita lanjut membahas tentang kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis adalah hubungan antara dua garis. Jadi garis itu ada yang sejajar, ada yang berpotongan, ada juga yang berimpit. Bagaimana bentuk dua garis yang sejajar? Contohnya adalah garis yang sejajar. Di atas kita misalkan huruf M, yang di atas ini kita misalkan huruf M, di bawah kita misalkan huruf N. Jadi garis-garis ini disebut garis-garis yang sejajar. Kenapa? Karena garis-garis ini berada pada satu bidang datar, dan apabila garis-garis ini berpanjang sampai tak terhingga, mereka tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Nah, selain itu garis yang sejajar juga harus memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Contohnya garis-garis sejajar lainnya adalah seperti kedua garis ini juga sejajarnya jika diteruskan tidak akan pernah bertemu, kemudian kemiringannya atau gradiennya sama. Kemudian garis sejajar itu dinotasikan seperti ini. Notasinya seperti ini. Jadi garis M sejajar dengan garis N. Notasinya adalah M sejajar N. Oke, sekarang kita lanjut hubungan dua garis yang kedua, yaitu dua garis berpotong. Contohkan seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, yang kedua sudut siku-siku. Itu besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Jadi sudut siku-siku
itu besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Jadi alfa sama dengan 90 derajat. Bentuk sudutnya kita contohkan. Bentuk sudutnya kita contohkan seperti ini. Kita contohkan seperti ini. Itu. Jadi sudutnya di sini. Sudutnya di sini. Bentuk sudut siku-sikunya yang di segitiga, jenis sudut adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kecil dari 180. 90 derajat kecil 90 derajat tetapi kecilnya 180 derajat. Jadi jika kita tuliskan 90 derajat, alfanya sama dengan 90 besarnya 90 derajat, alfa kecilnya dari 180 derajat. Jika kita gambarkan bentuknya seperti ini. Sudutnya di sini. Jika kita gambarkan bentuknya seperti ini, nah kalau siku-siku di siku-sikukan lurus ke atas. Kalau dia sudut tumpul, kalau di siku-siku lurus ke atas. Kalau di sudut tumpul berarti lebih besar dari siku-siku. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, sudutnya di sini sudut alfa. Kemudian sudut yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut lurus, berarti sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi alfanya sama dengan